Iya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi, wakil teman-teman kelompoknya. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya teman-teman ya. Kemarin sudah berbicara tentang variabel, kemudian unit analisa, tesis statement, kemudian teman-teman sudah membreakdown struktur risetnya. Ini hari ini sekarang teman-teman akan belajar tentang teori dan konsep. Jadi di level S1 ini, nanti kalau teman-teman sudah mulai mengerjakan skripsi, lewat MPS, lewat MRHI, lewat seminar HI, itu teman-teman diminta untuk fenomena ini kira-kira paling cocok dibahas lewat teori apa sih, lewat konsep apa sih, gitu. Jadi basically teori dan konsep ini adalah alat untuk menganalisa kacamata yang digunakan untuk melihat problematika yang teman-teman angkat. Ini alat analisanya pakai teori apa, pakai konsep apa. Gitu. Kita berbicara secara definisi konseptual dulu. Nanti kalau misalkan ini agak ini sih agak complicated teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau saya kecepatan, teman-teman bisa langsung kasih tahu saya ya. Nah, secara definisi, selain teori dan konsep, kita belajar juga tentang paradigma atau perspektif. Ini berurutan teman-teman. Skup yang paling besar adalah paradigma. Paradigma ini adalah a broad philosophical assumptions atau asumsi yang sangat luas. Di mana kalau di HI ini kita ada beberapa paradigma tradisional. Kalau teman-teman kenal ada realisme, ada liberalisme, ada radikalisme, ada international society, itu adalah paradigma, perspektif gitu. Yang masing-masing perspektif ini menawarkan sudut pandang yang berbeda. Aktornya juga berbeda, preferensinya juga berbeda, interaksi antar aktornya juga berbeda, kadang permasalahan yang disorot pun berbeda. Jadi masing-masing perspektif dia menawarkan sudut pandang yang berbeda atas sebuah permasalahan. Misalkan, kalau realisme itu fokus utamanya adalah pada negara, ya kan, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Kemudian hubungan antar negara, interaksi antar negara ini bisa dilihat lewat perspektif realisme. Gitu. Kemudian apa sih titik beratnya realisme? Realisme ini kan menitik beratkan pada power, kemudian kekuatan nasional, kemudian kepentingan nasional, pokoknya kepentingan domestik itu dia harus dilindungi dari segala ancaman negara lainnya. Gitu. Jadi Indonesia ini misalkan harus bisa melindungi kepentingan domestiknya, harus melindungi ideologinya dari ancaman-ancaman benturan ideologi-ideologi yang misalkan menyimpang yang datang dari negara lain, misalkan gitu. Nah itu realisme itu dia berbicara tentang itu, tentang negara, tentang power, kekuatan, tentang kepentingan nasional. Fokusnya realisme adalah itu. Beda realisme, beda lagi dengan liberalisme. Kalau liberalisme ini sudah mulai sadar akan adanya kekuatan kolektif, bahwasannya mencapai keamanan internasional itu nggak bisa diwujudkan kalau masing-masing negara masih secara egosentrik memikirkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Harus ada kekuatan kolektif, harus ada keamanan kolektif yang diwujudkan. Maka kemudian aktornya pun itu juga nggak hanya negara nih. Kalau di liberalis itu dia mulai muncul PBB sebagai aktor internasional, sebagai aktor kolektif yang yang ditunjuk oleh negara-negara untuk menjaga keamanan internasional, misalkan gitu. Terus ada anak-anaknya PBB, WHO, UNICEF, UNDP dan lain sebagainya, itu bisa kita masukkan ke dalam paradigma liberalis itu. Jadi nggak cuma state yang disorot kalau di paradigma atau perspektif liberalis. Aktor non-state bahkan selevel individu itu bisa jadi unit analisanya liberalis. Gitu. Terus interaksinya pun juga dibahas, gitu. Interaksi yang bukan hanya antar negara, tetapi juga mungkin interaksi antar non-state actor atau mungkin interaksi antara negara dengan aktor non-negara itu bisa dibahas di situ. Preferensinya apa saja yang dibahas di liberalis itu nggak melulu berbicara tentang
kepentingan domestik, nggak melulu berbicara tentang bagaimana melindungi negaranya dari ancaman luar. Jadi kita berbicara tentang bagaimana mewujudkan kesejahteraan internasional lewat globalisasi, misalkan lewat perjanjian-perjanjian internasional yang bisa menjadi solusi atas permasalahan dunia, misalkan lewat lembaga-lembaga internasional, agreement-agreement, traktat, protokol yang bisa menjawab permasalahan internasional yang dirasakan nggak cuma sama negara tertentu aja, tapi banyak negara yang merasakan. Climate actions, kemudian human rights, itu kan nggak cuma Indonesia aja yang punya masalah itu, hampir seluruh negara punya masalah itu, sehingga ada konsensus di negara-negara, bahkan mungkin aktor negara untuk bisa, ini permasalahan penting nih yang harus dibahas. Gitu. Nah, ini kacamata liberalis ini dia menyorot masalah itu. Jadi, kelihatan ya bedanya ya, antara realis dengan liberalis, dia menawarkan kacamata yang jauh berbeda, yang sangat berbeda gitu. Nah itu nanti ketika diaplikasikan dalam tulisannya teman-teman, tone atau pemilihan katanya, pemilihan teori dan konsepnya pun akan mengikuti paradigma apa, perspektif apa yang teman-teman ambil untuk bisa mewakili topik atau tulisan risetnya teman-teman ini. Nah, dari paradigma itu diturunkan menjadi teori. Realis dia punya teori sendiri yang bercerita tentang bagaimana negara-negara ini saling berinteraksi satu sama lain. Lewat perang misalkan, lewat konflik misalkan, lewat teori balance of power misalkan, lewat teori hegemoni misalkan, yang cerita mereka tentang bagaimana aktor non-negara ini mengaplikasikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, terjadi secara nyata. Gitu. Secara definisi, teori ini adalah a formal set of ideas that is intended to explain why something happens or exists. Jadi, kalau misalkan ada dua negara yang kuat, ada dua negara yang berinteraksi, akan menjadi seperti apa sih interaksinya? Gitu. Apakah yang satunya menang dan yang satunya kalah, apakah dua-duanya bisa menang, apakah dua-duanya bisa kalah. Nah ini ada teori yang membahas tentang itu gitu. Jadi teori ini dia merupakan asumsi general yang menceritakan kalau ada fenomena, ini kemudian interaksinya akan menjadi seperti apa. Kayak gitu. Ini teori. Kemudian dari teori ini turun lagi ke konsep. Kalau konsep itu di situ definisi literalnya adalah an abstract or general idea inferred or derived from scientific instance. Konsep ini sebenarnya adalah gagasan abstrak gitu, definisi abstrak dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Misalkan kita bisa bilang apa sih rumah itu kayak gitu. Rumah itu kan adalah sebuah bangunan yang dia terdiri dari misalkan ruang utama, ruang tidur, dapur, dan kamar mandi. Ya kan? Terus apa ciri-cirinya rumah? Dijelaskan juga di konsep. Oh, rumah itu dia harus punya pintu, harus punya jendela, harus ada sekatnya, misalkan kayak gitu. Nah, ini konsep nih. Oh, berarti semua bangunan yang punya pintu, jendela, kemudian terdiri dari ruang tidur, kamar mandi, dapur, itu namanya rumah. Ya. Terus apa bedanya rumah dengan misalkan kantor gitu? Oh, ternyata kantor itu nggak punya kamar tidur. Sama-sama sebuah bangunan yang dia punya pintu, punya jendela, tapi kalau kantor ternyata nggak ada kamar tidurnya. Nah, ini adalah konsep teman-teman. Definisi mendasar dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Semuanya bisa kita definisikan. Rumah, kantor, meja, terus apa sih yang di sekitar teman-teman? Pensil, bedanya pensil sama pulpen itu apa? Mobil, motor, dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, tapi di tataran ini karena teman-teman sudah mahasiswa politik ya, nanti yang akan didefinisikan adalah konsep-konsep yang ada hubungannya dengan hubungan internasional gitu. Apa misalnya? Ada yang bisa menyebutkan contoh konsep di hubungan internasional mungkin? Ada nggak? Boleh ditulis di chat box, boleh teman-teman langsung on mic. Apa kira-kira konsep yang ada di hubungan internasional?
Definisi yang paling mendasar yang ada di hubungan yang kita bahas sehari-hari di hubungan internasional aja. Saya Mbak. Ya, siapa? Nih, sorry. Bobby. Oke, Bobby apa? Misalnya kayak konsep negara. Jadi negara Ya, itu memiliki 4 unsur. Jadi misalnya sebuah negara itu harus ada masyarakatnya, harus ada wilayahnya, harus ada pemerintahannya, dan juga negara itu harus ada yang mengakuinya. Ya, betul. Jadi, good Bobby, terima kasih. Negara contoh paling dekatnya adalah negara ya. Kita punya definisi konseptual dari negara. Seperti apa sih yang disebut negara kayak gitu. Tadi Bobby menceritakan ada 4. Apa lagi kira-kira? Nggak bisa mendefinisikan nggak apa, tapi teman-teman tahu. Oh ini konsep, ini konsep, ini konsep. Apa kira-kira? Lagi? Selain negara, apa lagi? Ayo. Nggak tahu definisinya nggak apa. Yang penting tahu, oh pernah dengar nih Pak, konsep ini di dalam HI. Teman-teman kan sudah 2 semester ya di HI ya. Pasti sudah familiar dengan istilah-istilah. Nah, konsep itu istilah tuh. Istilah yang ada di politik, yang ada di HI. Apa contohnya, ayo. Ayolah. Nggak ada yang bisa kasih contoh? Ditulis di kolom chat juga boleh, silakan teman-teman. Apa kira-kira? Ya, apa lagi? Kalau misalnya kayak hubungan internasional itu seperti hubungan antara aktor dalam skala melebihi batas sebuah negara. Itu bisa disebut konsep enggak, Mbak? Ya, HI sendiri itu adalah sebuah konsep ya, hubungan internasional sendiri itu adalah sebuah konsep. Segala sesuatu yang punya definisi konseptual, jadi kalau teman-teman buka kamus saja, oh ada tuh hubungan internasional di kamus, definisinya adalah ini, itu berarti konsep gitu. Good, Bobby. Tadi siapa? Angkat tangan, boleh loh. Apa Dava? Nggak jadi, Mbak, maaf. Duh, ya, gitu. Jadi segala sesuatu yang punya definisi itu bisa disebut dengan konsep. Gitu. Kalau di HI kita bisa tahu konsepsi negara, kemudian mungkin kedaulatan, kemudian organisasi internasional, perjanjian internasional, apalagi perang, konflik, damai, itu kan masing-masing punya definisi konseptual ya. Nah itu yang disebut dengan konsep dalam studi hubungan internasional. Teman-teman bisa cari definisinya macam-macam. Definisi ini nanti pun beda-beda gitu. Menurut Oxford mungkin beda dengan definisi menurut kamus yang lainnya, atau menurut salah satu ahli mungkin berbeda definisinya menurut dengan ahli yang lainnya. Nanti sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya, bedanya paradigma, kemudian teori dan konsep ya. Kemudian bisa. Nah, di dalam penelitian sosial, karena ini mata kuliahnya adalah metode penelitian sosial, konsep, paradigma, perspektif, teori, ini nanti akan kita pakai sebagai tools, sebagai alat analisa yang memprovide, yang memberikan kerangka konseptual yang nanti bisa kita pakai untuk menganalisa fenomena di HI. Misalkan kita menganalisa apa tadi? Presentasi. Apa ya? Oh, misalkan kita menganalisa tentang peran batik sebagai alat diplomasi budaya. Kita bisa ambil definisi konseptual dari
diplomasi. Apa turunan dari definisi konsep diplomasi? Misalkan ada diplomasi ini ada macam-macam nih jenisnya, diplomasi budaya, diplomasi olahraga, diplomasi makanan dan lain sebagainya. Oh, kita pakai yang diplomasi budaya. Diplomasi budaya menurut siapa? Menurut siapa? Ini nanti dia menyediakan variabel lagi nih. Oh, diplomasi budaya ini syaratnya A, B, C, dan D. Variabel ini yang kita pakai untuk menganalisa. Cocok nggak nih ini batik ini kalau dimasukkan ke dalam diplomasi budaya? Atau kalau batik ini dimasukkan ke dalam diplomasi makanan atau diplomasi olahraga, cocok nggak nih? Nggak cocok ya kan? Jadi kita pakainya diplomasi budaya. Dan nanti konsep teori apa yang paling sesuai dengan case kita, yaitu yang kita pakai sebagai alat untuk menganalisa. Alat untuk menganalisa paper kita, permasalahan kita, sehingga nanti argumennya pun akan sesuai gitu. Kok tadi beberapa teman-teman argumen utamanya masih belum menjawab rumusan masalah. Nah, dibantu dengan adanya konsep, dibantu dengan adanya teori ini membantu teman-teman untuk keep on track, untuk istiqomah ya, untuk berada di jalan yang lurus kayak gitu, selalu karena ada alat analisanya ini benar, jadi teman-teman akan lurus. Bukan pertanyaannya siapa namamu, jawabannya di mana rumahmu, tetapi kalau pertanyaannya bagaimana ya jawabannya itu menceritakan bagaimana ini gitu. So konsep, paradigma, perspektif, teori ini dia berfungsi sebagai kacamata, sebagai alat untuk menganalisa. Di perspektif mana nih kita mau mengambil posisi? Dari perspektif itu kita turunkan, oh perspektif ini teorinya ada A, B, C, dan D. Dia punya konsep A, B, C, dan D. Jadi konsep dan teori yang ada yang dihadirkan ini, yang mana yang paling cocok untuk kita adopsi untuk menganalisa kasus yang kita buat gitu. Pelan-pelan mudah-mudahan ketemu ya. Nah, ini tadi untuk mencoba memperjelas lagi. Tadi saya sudah jelaskan paradigma itu dia merupakan definisi yang paling luas gitu ya. Kemudian dari paradigma itu diturunkan teori, dari teori kita turunkan menjadi konsep. Jadi saya berikan contohnya juga. Paradigma itu ada tadi saya jelaskan ada realis, ada liberalis, di situ ada radikalis juga. Kemudian misalkan realis karena dia berbicara tentang negara, tentang power, tentang national power, tentang kepentingan nasional, itu apa saja yang menjelaskan tentang hubungan antar negara ini. Menjelaskan tentang hubungan antar negara, kemudian di tataran rivalry power gitu ya, persaingan kekuatan gitu ya, keamanan tradisional kan mereka masih bersaing secara kekuatan gitu. Nah, toolsnya tuh perang gitu. Nah, ternyata teori yang diturunkan di situ ada teori hegemonic stability gitu, bagaimana ada satu kekuatan besar yang menjadi poros utama gitu dari sebuah politik internasional gitu. Atau mungkin menceritakan tentang balance of power gitu. Kalau misalkan ada sebuah kekuatan besar, harus ada kekuatan lain yang menandingi gitu. Maka kemudian muncullah equilibrium atau titik keseimbangan di mana power ini nggak bisa diakuisisi hanya oleh satu aktor negara saja gitu. Maka kemudian ada kekuatan tandingan di situ. Kemudian di liberalis misalkan ada teori tentang rezim, bahwa negara-negara ini bersepakat untuk mendirikan organisasi internasional, membuat perjanjian-perjanjian internasional yang digunakan untuk mencapai atau menyelesaikan permasalahan bersama gitu. Kemudian ada teori misalkan interdependensi yang menceritakan bahwa ada core state, ada negara maju, ada negara berkembang, ada core state, ada periphery state, dan masing-masing negara ini, antara negara maju dan negara yang berkembang ini, mereka memunculkan interaksi yang saling bergantung gitu. Entah itu bergantungnya di segi ekonomi atau segi tenaga kerja dan di segi keamanan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing paradigma ini menurunkan teori yang sesuai dengan perspektif yang mereka anut. Nah, teori-teori ini dari mana asalnya? Teorinya asalnya dari gabungan beberapa konsep, atau mungkin bisa dilihat dari interaksi beberapa konsep. Misalkan
konsep nation state, negara bangsa. Negara bangsa ini bagaimana caranya mereka eksis? Cara mereka eksis adalah dengan menjadikan negaranya ini adalah negara yang terkuat. Gitu. Maka kemudian untuk mencapai menjadi negara yang terkuat, caranya gimana? Caranya harus menaklukkan negara lain dengan konflik, dengan perang, dan lain sebagainya. Jadi muncul konsep negara bangsa, muncul konsep perang di situ, muncul nanti konsep R2P, misalkan responsibility to protect, siapa yang harus dilindungi, siapa yang enggak, siapa yang boleh perang, siapa yang enggak, itu nanti kita taruh konsep. Jadi kalau mau narik garis dari bawah, konsep-konsep gabungan dari konsep ini dia gabungan dari konsep atau interaksi dari konsep ini dia menjadi sebuah teori. Nah, teori inilah nanti titik tengah dari paradigma. Paradigma ini perspektif dari paradigma ini diturunkan juga melalui teori. Paradigmanya realisme tentu saja berbeda dengan liberalis atau radikalisme dan seterusnya. Di bawah saya sertakan juga beberapa konsep yang saya ceritakan. Balance of power itu secara definisi, definisinya adalah maintaining of equilibrium, menjaga keseimbangan di antara negara-negara atau di antara aliansi negara-negara untuk prevent atau mencegah adanya absolute power, mencegah adanya kekuatan yang absolut. Jadi nggak boleh ada satu negara yang adidaya, nggak boleh ada kekuatan hegemoni. Yang boleh adalah dua atau lebih kekuatan yang memunculkan balance of power. Nah, teori ini itu sifatnya general, teman-teman. Dia nggak menyebutkan nih balance of power ini antara Amerika dengan Rusia. Dia nggak secara terang-terangan menyebutkan begitu. Jadi nggak cuma bisa diterapkan di kasus Rusia dan Amerika. Nah, kalau sekarang USSR atau Soviet ini kolaps, makanya menjadi kekuatan tandingan misalkan misalnya Cina, ya kan. Jadi teori ini tetap relevan ketika aktornya diganti. Jadi ketika zamannya berubah, itu teori ini tetap relevan. Atau mungkin teori ini mengalami pengembangan, jadi bisa direvisi, bisa dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Gitu. Misalkan ada teori globalisasi, ya kan. Zaman dulu di zaman kekuatannya masih berporos kepada negara bangsa, nggak ada yang namanya globalisasi. Tapi kemudian setelah garis batas negara ini perlahan mulai hilang, orang-orang mulai memikirkan tentang keamanan kolektif, muncullah konsep globalisasi ini untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia. Jadi konsep globalisasi pun mungkin dulu ketika dia muncul dengan konsep globalisasi yang sekarang ini di era 5.0 ini mungkin berbeda gitu, secara definisi, secara teori. Karena mungkin aktor-aktornya pun juga berbeda, tidak hanya negara, tapi sekarang juga individu ini dianggap sebagai aktor internasional juga, maka mungkin variabelnya berbeda. Gitu. Jadi definisi balance of power ini apa? Kemudian kira-kira case apa yang sesuai? Kalau di sini kan kita bisa pakai ya di case-nya Amerika dengan Uni Soviet zaman dulu, atau sekarang Amerika dengan Cina gitu. Misalkan di teori yang lainnya, ini teori dari liberalisme, teori rezim. Rezim ini start attempt to overcome collection actions problem. Jadi untuk menjawab permasalahan bersama, kita butuh kerjasama, kita butuh berkoordinasi gitu. Kalau zaman dulu ancaman itu hanya datang dari negara, zaman sekarang ancaman itu bisa datang dari siapa aja. Individu bahkan bisa menjadi ancaman bagi sebuah negara, kelompok bahkan bisa menjadi ancaman bagi sebuah negara. Terorisme misalkan, atau mungkin kemarin ada salah satu individu yang mungkin dia punya power sedemikian rupa yang bisa mengancam sebuah negara atau mengancam stabilitas politik internasional misalkan. Nah, dari rezim teori ini pun beda-beda nih pengertiannya. Kalau pengertian generalnya adalah collective actions, ini menurut Krasner, menurut salah satu ahli, dia mendefinisikan teori rezim ini sebagai implicit atau explicit principles, jadi prinsip-prinsip yang implisit ataupun eksplisit, norma, aturan, kemudian pengambilan kebijakan yang disepakati di dalam tataran hubungan internasional. Jadi bisa berupa agreement, bisa berupa protokol, bisa berupa
event, gitu misalkan. Kita tahu konsep HAM itu berangkat dari rezim teori, gitu. Semua orang di dunia sepakat bahwa hak asasi manusia itu terdiri dari A, B, C, dan D, yang semuanya harus tercapai. Gitu. Kemudian SDGs atau Sustainable Development, ini semua negara bersepakat untuk patuh compliance terhadap Sustainable Development untuk mengurangi peningkatan level laut yang menyebabkan climate crisis misalkan atau krisis iklim. Nah, ini teori-teori ini nih bisa diterapkan di kalau misalkan teman-teman mau menganalisa tentang perjanjian-perjanjian, menganalisa tentang protokol, menganalisa tentang sustainable development, teman-teman bisa pakai rezim teori. Rezim teori menurut siapa itu juga nanti beda-beda. Kalau menurut Krasner, dia cerita tentang prinsip, norma, aturan gitu. Tapi menurut ahli yang lainnya belum tentu sama, belum tentu kayak gitu. Jadi definisi konsep menurut siapa itu juga menjadi penting dalam menganalisa karena masing-masing aktor meskipun intinya sama, intinya adalah collective action, tetapi mungkin variabelnya beda. Mungkin menurut ahli yang lainnya decisions making itu bukan merupakan bukan termasuk bagian dari kesepakatan, bukan termasuk bagian dari rezim. Atau mungkin menurut ahli yang lainnya implicit principle itu belum bisa disebut dengan rezim, itu harus secara eksplisit. Gitu. Jadi perjanjian-perjanjian lisan itu nggak masuk ke dalam kesepakatan antar negara. Jadi definisi menurut ahli siapa itu juga menjadi penting karena nanti beda definisi, beda ahli yang mengemukakan, beda variabel, hasilnya, outcome-nya atau untuk membuktikan argumen ini bisa jadi berbeda. Gitu. Teorinya sama tetapi variabelnya berbeda, teorinya sama tapi yang mengungkapkan ahlinya atau yang mendefinisikan berbeda, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira paham nggak ya teman-teman? Bingung? Bingung nggak? Ya silakan, Zahnun. Kenapa? Mbak, mohon izin bertanya ya. Ini mengenai jurnal kelompok 2 ini kan tentang kelompok 5, maaf. Ini kan tentang pengaruh gerakan ofensif Tiongkok terhadap Filipina toh. Nah, untuk boleh diulangi jurnalnya tentang apa? Tentang gerakan ofensif pengaruh gerakan ofensif Tiongkok terhadap Filipina yang studi case sengketa Laut Cina Selatan itu. Nah, itu untuk paradigma kami itu untuk perspektifnya kita itu pakai realisme dan offensive realism itu termasuk teori atau konsep atau gimana, Mbak? Terus kalau misal konsepnya pakai perjanjian laut internasional atau sengketa laut itu sendiri, apakah gimana ya, Mbak? Kayak masih bingung gitu, Mbak. Ya, memang tatarannya memang nanti teman-teman akan diminta untuk memunculkan hanya satu atau dua teori konsep saja sebetulnya. Nah, paradigma ini juga sebetulnya nggak harus selalu eksplisit tertulis, misalkan judulnya apa menurut realis atau menurut liberalis atau menurut konstruktivis, gitu nggak terlalu dimunculkan di situ, tapi ini mempengaruhi aktor siapa yang teman-teman akan analisa, kemudian interaksi yang akan dilakukan seperti apa. Oke, ikut bahwa tadi Hanun ya, Hanun sudah betul ya namanya? Zahnun, Mbak. Aduh salah, maaf. Zahnun. Oke, jadi Zahnun sudah mulai menganalisa bahwa oh iya ini kita akan pakai perspektif realis, oke. Kemudian realis ofensif. Realis ofensif itu definisinya apa dulu? Misalkan kamu ambil definisi realis ofensif dari siapa? Ya kan? Nah, definisi itu apakah kemudian dia menceritakan tentang fenomena secara general atau tidak? Kalau dia menceritakan fenomena secara general, kamu bisa consider it as a theory. Tapi kalau misalkan dia spesifik sekali menceritakan, tapi menurut saya ini nanti maksudnya ke teori sih.
spesifik banget bercerita bahwa realis ofensif ini adalah A, B, C, dan D, yang dia sangat spesifik, ya berarti dia masuknya di tataran konsep. Baik itu teori maupun konsep, dua-duanya masih bisa digunakan sebagai alat analisa. Jadi nggak kudu teori, konsep pun bisa dipakai sebagai alat analisa. Jadi misalkan kamu pakai offensive teori, oke, misalkan dilengkapi dengan, kalau perjanjian internasional pasti nanti tone-nya akan berbeda, ya kan? Tone-nya akan ke liberalis. Tapi kalau mau pakai sengketa laut, misalkan pakai mekanisme penanganan sengketa laut, gitu. Nah itu nanti akan masuk ke realis karena dia akan berbicara masalah konfliknya, beratnya di konfliknya. Tapi kalau perjanjian, misalkan kamu pakai kerangkanya UNCLOS, UNCLOS, pasti kerangkanya akan beda, akan nggak sesuai dengan paradigmanya. Bisa dipahami nggak, Zahnun? Baik Mbak, bisa. Kalau berarti dalam alat analisa, kami boleh menggunakan kayak dua, misalnya offensive realism sama sengketa laut mekanisme, itu boleh-boleh aja ya Mbak? Ya boleh. Asal nanti kamu cross check lagi ya. Ini buat teman-teman yang lainnya juga gitu. Nanti setelah ini saya sampaikan gimana caranya cari teori konsep yang sesuai, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya di papernya teman-teman. Tapi ini Zahnun udah terjawab ya? Sudah Mbak, terima kasih. Oke, ini saya lanjutkan sedikit dulu. Tadi kita masih cerita tentang teori, ini saya mau cerita tentang konsep gitu. Ini masih konsepnya realis. Ada dua yang saya berikan sebagai contoh di situ, ada national power dan national interest. Jadi yang merepresentasikan realis ini kan sangat into kekuatan nasional dan kepentingan nasional gitu ya. Nah di situ teman-teman bisa baca kekuatan nasional itu ada menurut Morgenthau, ada menurut George Schwarzenberger. Nah itu definisinya beda tuh, ya kan? Nanti menurut ahli lain definisinya akan berbeda lagi. Menurut Morgenthau, a psychological relations between those who exercise it and those over whom it is exercised. Jadi menurut Morgenthau, kepentingan nasional ini tentang siapa yang mengontrol dan siapa yang dikontrol. Yang mengontrol jelas negara, yang dikontrol jelas masyarakatnya, gitu ya. Nah, ini menurut Morgenthau, dia hanya bercerita tentang negara itu punya hak prerogatif untuk mengontrol, punya kekuatan yang prerogatif gitu akan masyarakatnya. Gitu. Nah, menurut George itu beda lagi. Dia bilang the capacity to impose one's will on other by reliance on effective sanctions in the case of non-compliance. Selain mendefinisikan siapa yang mengontrol dan siapa yang dikontrol, George dia menambahkan bahwa ketika masyarakat itu dia nggak patuh, ada tulisan non-compliance di situ ya, ada term non-compliance di situ. Ketika masyarakat itu nggak patuh, masyarakat dan negara berhak memberikan sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Jadi selain mendefinisikan siapa yang mengontrol dan siapa yang dikontrol, pun didefinisikan side effect-nya atau konsekuensinya gitu. Ada sanksi ketika dia nggak mematuhi. Ini kan berbeda ya. Kalau misalkan teman-teman pakai konsep national power menurut Morgenthau, berhenti sampai negara ini berhak mengontrol, sudah titik gitu. Ketika ada sanksi dan lain sebagainya itu nggak dianalisa. Tapi ketika teman-teman pakai definisinya George, teman-teman harus menganalisa sampai bagaimana ketika masyarakat ini dia nggak patuh gitu. Sanksi apa yang diberikan oleh negara ketika masyarakat ini nggak patuh terhadap kontrol negara. Paham ya di sini ya perbedaannya ya teman-teman. Kemudian dan berlaku seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri di national interest, nanti juga berlaku seterusnya. Definisi konsep menurut siapa? Kemudian teman-teman bisa lihat, variabelnya ini apa, berbeda ya kan? Nah, variabel ini yang teman-teman gunakan sebagai kacamata, sebagai alat analisa ke case-nya teman-teman, ke case topik risetnya teman-teman. Gitu. Terus masalah penggunaan paradigma, teori, dan konsep social research tadi sudah saya jelaskan ketika Hanun bertanya juga. Paradigma ini dia digunakan untuk memformulasikan preferensi, jadi saya katakan
tone dari papernya teman-teman ini arahnya mau kemana nih? Mau ke state centris atau mau ke non-state actor centris? Nah itu nanti tergantung mau pakai realis atau mau pakai liberalis atau mungkin teman-teman mau pakai radikalis dan lain sebagainya. Kemudian to set the core actors. Kalau misalkan pakai realis ya berarti aktor negara. Kemudian yang dianalisa adalah hubungan antar negara. Kalau ada intervensi dari aktor non negara itu di luar apa namanya di luar analisanya teman-teman gitu, nggak dimasukkan ke dalam analisanya teman-teman. Berbeda kalau teman-teman pakai liberalism, teman-teman bisa memasukkan intervensi dari aktor-aktor non negara baik itu di level rezim internasional seperti PBB maupun di level individu gitu. Misalkan presiden ini dia sangat sedemikian berpengaruhnya loh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara misalnya gitu. Kemudian juga formulate questions and argument. Jadi dari paradigma ini mau dibawa kemana, aktornya siapa, itu teman-teman bisa menentukan di situ unit analisanya, menentukan riset questions, kemudian menentukan argumennya itu harus inline. Kayak tadi ya contohnya jelas-jelas siapa tadi yang berbicara tentang peran Amerika Serikat dalam NATO, kok di strukturnya ceritanya tentang NATO itu kan sangat berbeda gitu. Yang satunya berbicara tentang realism, tentang apa namanya peran negara, yang satunya berbicara tentang peran kolektif di dalam tubuh NATO. Itu kan sangat berbeda. Paradigma ini harus selalu inline, harus selalu apa namanya harus konsisten gitu dalam penelitiannya teman-teman. Kemudian paradigma sudah, teori ini digunakan untuk menggeneralisasi hipotesa. Jadi teori apa yang teman-teman gunakan itu yang nanti akan teman-teman pakai untuk framework of analysis yang nanti hasilnya adalah hipotesa itu. Oh, dari analisa variabel A, B, C, dan D menurut teori ini, dari ahli ini, hipotesanya adalah ini. Kemudian to enable us to narrow our focus to a topic. Jadi kita nggak bisa lagi berbicara konflik secara general, tapi dari teori yang general itu kita turunkan ke studi kasus. Misalkan kita berbicara dari tentang balance of power. Bisa kita menggeneralisasi balance of power itu akan sama antara US dengan Soviet dengan US dengan Cina gitu. Akan terjadi perbedaan di situ. Nah, kita narrow down. Oh, kita hanya membahas tentang US sama Cina aja gitu. Hubungannya seperti apa? Apa namanya? Balance of power yang terjadi di situ seperti apa misalkan. Nah, ini fungsi teori dalam riset kita. Kemudian konsep ini digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Ya tadi, misalkan ada perjanjian internasional. Oh, perjanjian internasional ini syaratnya misalkan harus diratifikasi oleh sekian negara. Harus secara eksplisit tertulis dan terrecord. Nah, kalau misalkan belum tertulis, berarti bukan ini dong, bukan perjanjian internasional dong. Misalkan kayak gitu. Jadi definisi konsep menurut siapa ini harus jelas dulu. Definisinya apa, siapa yang bilang, variabelnya apa. Baru kemudian bisa dipakai teorinya. Begitu. Terus, nah ini nanti cara menggunakan teori atau konsep dalam riset teman-teman. Teman-teman bisa pakai both teori maupun konsep. Gitu. Jadi saya nggak membatasi harus teori tertentu, nggak membatasi harus konsep. Tapi teman-teman bisa pakai. Boleh pakai satu teori saja, mungkin cukup menjelaskan, atau mungkin teori ditambah dengan konsep yang lebih spesifik. Kalau misalkan pakai dua konsep, itu boleh. Nah, teman-teman bisa baca di situ, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini skripsinya kakak tingkatnya teman-teman yang masih ongoing, masih belum selesai juga kemarin. Di proposalnya, skripsinya tentang kerjasama Asian Development Bank (ADB) dengan Indonesia untuk mengkonservasi terumbu karang. Nah, dia pakai konsep kerjasama internasional. Dari sini jelas ya kalau kerjasama internasional, paradigma yang dipakai pasti akan liberalis, ya kan? Dia pakai konsepsi kerjasama internasional. Kemudian dia tuliskan nih, menurut Keohane dan Ye, kerjasama internasional itu apa, ya kan? Dia tuliskan definisinya, variabelnya apa. Kemudian di paragraf berikutnya dia bercerita bagaimana kemudian kerjasama internasional menurut Keohane ini bisa diimplementasikan dalam studi kasusnya dia. Oh, ternyata
ADB dengan memberikan bantuan pendanaan itu bisa dianggap sebagai kerangka kerjasama internasional kepada Indonesia lewat proyek namanya Core CPI di situ. Jadi bagaimana kemudian definisi yang luas, definisi yang general ini teman-teman terapkan ke kasusnya teman-teman yang sangat spesifik ini. Sesuai apa enggak di situ. Bisa dibaca dulu mungkin teman-teman sampai di sini. Ada pertanyaan? Jelas nggak kira-kira? Bagaimana nanti teman-teman harus menuliskan dalam papernya teman-teman di kerangka pemikiran. Oh, konsepnya apa, teorinya apa, cari yang paling spesifik. Gimana caranya, Mbak? Caranya adalah kalau kemarin teman-teman sudah bisa mencari literatur review, bisa mencari tulisan-tulisan topik-topik yang serupa dengan penelitian teman-teman, gunakanlah literatur review itu sebagai referensi teori dan konsepnya. Oh, topiknya mirip nih, mereka pakai teori dan konsep apa ya? Baca definisinya, ini menurut siapa? Cocok apa enggak kira-kira kalau diterapkan dalam penelitiannya teman-teman? Kalau cocok silakan dipakai, kalau tidak, teman-teman bisa cari definisi lainnya. Definisi lainnya ada nggak ya menurut ahli yang lainnya? Gitu. Kalau ada cocok apa enggak? Jadi emang mix and match, dibongkar dan pasang di penggunaan teori dan konsep ini. Teorinya sama, mungkin menurut definisi orang yang berbeda bisa jadi cocok dipakai di satu teori, di satu penelitian, bisa jadi tidak cocok dipakai di penelitian yang lainnya. Gitu. Jadi bisa dilihat dari literatur review, kemarin dia pakai teori apa, kita coba pasangkan di case kita cocok apa enggak. Atau mungkin ini life hack ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini, pakai AI, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Perplexity. Bisa cari di situ, misalkan teori yang menceritakan tentang mekanisme konflik antar dua negara. Nanti dia akan suggest nih, teori ini. Cari satu-satu definisinya. Unix and match kan, cocok apa enggak? Jadi silakan pakai teknologi, pakai Wikipedia, pakai Google, pakai Google Scholar, pakai ChatGPT, tapi hanya untuk brainstorming. Kira-kira apa ya ini yang bisa menjelaskan tentang ini? Kemudian mungkin teman-teman masih sulit membedakan antara teori dan konsep, teman-teman bisa tanya sama ChatGPT. Nah ini menurutmu teori atau konsep kayak gitu. Tapi nanti di cross check jawabannya, lihat referensinya. Oh beneran teori. Oh ini ternyata konsep dan sebagainya. Jangan apa yang dibilang sama ChatGPT teman-teman kopas, tapi teman-teman lihat, oh definisinya ini, teman-teman cari tahu, cross check, double check di tulisan Scholar ada nggak, misalkan tadi definisi national power menurut Max Nicol itu siapa sih yang pernah nulis tentang ini? Nah itu yang teman-teman jadikan referensi. Jangan tulisan ChatGPT di kopas, nggak akan ada referensinya gitu. Ya, jadi silakan pakai teknologi, silakan googling kira-kira yang mana yang cocok dipakai dalam kerangka pemikiran kasusnya teman-teman, atau bisa dari literatur review, brainstorming dari literatur review. Atau teman-teman kan ini belajar juga ya di THI ya, sudah mulai tahu nih, oh teori-teori di HI itu ada apa aja. Nah dari teori itu teman-teman baca definisinya, ini cocok nggak ya dipakai, ini nggak cocok, ini cocok, ini enggak. Mungkin teori-teori tersebut dia punya turunan, kayak tadi realisme, ada realisme ofensif, ada realisme yang lainnya, ada neorealisme. Mana nih yang cocok dipakai di case kita, dipakai di case-nya teman-teman. Jadi semaksimal mungkin teman-teman banyak baca penelitian-penelitian yang serupa, kemudian teori-teori yang ada di HI, nah dibongkar pasang mana yang kira-kira paling cocok. Gitu. Nah sambil teman-teman baca ini, sambil tadi saya menjelaskan, ya ada contoh kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Belum? Ya, dari contoh yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama itu tone-nya lebih ke realis, yang ini liberalis, yang ini dia lebih ke realis, keamanan garis keras nih. Ya sama skripsi juga, dia cerita tentang perbandingan kebijakan war on terror di Amerika Serikat di kepemimpinannya Bush dengan Trump. Nah, menurut dia kebijakan war on terror baik di eranya Bush maupun Trump itu sama-sama
dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Maka kemudian di situ dia tuliskan ini enggak ada ya, di atas banget tapi nggak kelihatan. Jadi keamanan nasional ini sebagai salah satu konsep yang dia pakai untuk menganalisa. Nah, kemudian yang saya kotakin merah itu definisinya nih. Keamanan nasional itu definisinya adalah kondisi di mana terciptanya situasi atau suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman, budaya, kecemasan, dan ketakutan yang datang dari fisik atau dari luar. Definisi ini kemudian dia jabarkan lagi definisi menurut siapa, menurut Roman, menurut Ullman, yang mana yang dia pakai. Kemudian di halaman berikutnya yang saya kotakin merah lagi, dia bilang, dia justifikasi bahwa menurut teori keamanan nasional ini cocok digunakan untuk penelitian ini karena war on terror merupakan salah satu tanggapan konkret Amerika Serikat terhadap ancaman non-militer, yaitu terorisme yang datang dari luar Amerika Serikat. Jadi menurut dia konsep keamanan nasional ini sangat cocok dipakai untuk menganalisa war on terror. Karena apa? Misalkan karena variabelnya yang dijelaskan ini bisa diterapkan dalam penelitian tersebut dan lain sebagainya. Jadi, setelah teman-teman mendefinisikan, kemudian teman-teman coba pasangkan di permasalahan atau topik yang sudah teman-teman angkat gitu ya. Gimana caranya teori atau konsep ini bisa menjelaskan permasalahan yang jadi concern-nya teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nah, ini slide terakhir tentang tugas kelompok. Jadi nanti di minggu depan teman-teman akan kerja mandiri ya. Akan kerja mandiri, kembali lagi ke kelompoknya masing-masing, kemudian teman-teman diminta untuk menulis theoretical framework atau kerangka teoritis gitu. Jadi nanti teman-teman silakan cari 1-2 teori atau konsep yang paling mendekati riset topiknya teman-teman. Tadi ada yang bercerita tentang apa tadi misalkan batik ya. Nah, batik ini tadi silakan didefinisikan nih, dia maksudnya diplomasi apa? Diplomasi olahraga, diplomasi makanan, diplomasi budaya, diplomasi apa lagi misalkan. Dari diplomasi itu definisi mana yang paling cocok dipakai untuk menganalisa? Nah, ternyata ternyata diplomasi budaya Mbak, gitu. Diplomasi budaya nih definisinya apa? Setelah tahu definisinya, setelah tahu variabelnya, kemudian kenapa batik ini bisa dianggap sebagai diplomasi budaya? Gitu. Nah, gitu. Jadi nanti di paragraf pertama teman-teman mendefinisikan, sebentar maaf ya. Oke, maaf. Jadi nanti di paragraf pertama teman-teman silakan mendefinisikan 1-2 teori atau konsep. Kalau misalkan satu teori sudah cukup menjelaskan, ya silakan pakai teori itu. Kalau mau teori dipasangkan dengan konsep, silakan. Kalau misalkan teman-teman mau pakai 2 konsep yang menjelaskan permasalahan teman-teman, boleh juga, silakan dipakai. Itu definisikan teori konsep ini menurut siapa, definisinya seperti apa, kemudian di paragraf selanjutnya, explain how the theory or concept suitable to your cases. Jadi gimana caranya, gimana teori atau konsep ini menjelaskan permasalahan yang teman-teman angkat. Gitu ya. Jadi sudah saya ulang beberapa kali, gimana caranya, gimana teman-teman itu meyakinkan meyakinkan kami, justifikasinya bahwa teori atau konsep ini sesuai ternyata dengan permasalahan yang sedang teman-teman teliti. Gitu. Bagaimana nanti teori konsep ini bisa menjadi alat analisanya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada model, ada grafik tentang teori atau konsep tersebut, misalkan tentang resolusi konflik, gitu, ternyata ada gambar modelannya Galtung itu yang dia ada triangle of conflict gitu. Nah,
Di situ teman-teman bisa masukkan, bisa tambahkan, itu membantu untuk menjelaskan, oh variabelnya tuh ini loh, gitu. Ada 3 ini loh model yang diberikan oleh Galton. Itu kalau teman-teman nemu, kalau misalkan nggak nemu ya berarti nggak usah dulu. Akan sangat baik kalau teman-teman bisa menemukan modelnya, tapi kalau enggak apa. Itu tugasnya teman-teman untuk di 2 minggu ke depan ya. Batas katanya 500 kata, dikerjakan secara berkelompok. Nanti disubmit juga di G-Drive sesuai dengan waktunya. Ini karena semua kelas MPS kita selesaikan hari ini, jadi waktunya ada, deadline-nya ada di hari Jumat 2 minggu lagi, di tanggal 19 Mei 2359. Kan? Jadi semuanya akan sama deadline. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya, terkait dengan materinya? Tugasnya dulu ya. Tugasnya bisa dipahami? Suruh apa? Paham? Paham, Insya Mbak. Allah paham. Oke, insya Allah paham ya. Ini adalah membuat theoretical framework. Ini kalau teman-teman baca jurnal, baca skripsi, pasti ada bagian ini. Pasti ada bagian theoretical framework ini. Kemudian materinya ada yang bisa dipahami juga ya. Tadi bedanya antara paradigma, teori dan konsep. Kemudian ini yang disuruh cari adalah teori dan konsep. Begitu. Bisa dipahami? Secara teori insya Allah paham ya. Meskipun nanti pada aplikasinya akan banyak melakukan bongkar pasang teori. Jadi saran saya setelah ini teman-teman bisa langsung diskusi sama teman-temannya nanti, karena proses bongkar pasang teori ini takes time. Pun untuk teman-teman kakak-kakak tingkatnya teman-teman yang sedang menjalankan skripsi, kadang proses cari teori ini nggak selesai dalam kurun waktu seminggu 2 minggu aja. Mereka akan bongkar pasang sesuai apa enggak. Gitu. Jadi di proposal ternyata teorinya dirubah lagi ya. Gitu. Ketika ujian nanti berubah lagi teorinya dan sebagainya. Jadi which is gak apa-apa karena teman-teman ini masih belajar, masih apa tahapan pertama banget ya kenal MPS ini, nanti masih ada step-step selanjutnya. Jadi coba cari itu konsep yang menurut teman-teman paling mendekati case yang teman-teman angkat, itu aja. Oke, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman mau konsultasi, silahkan. Kalau di minggu ini mungkin kita akan arrange konsultasi online ya, silakan bisa jam kerja Mbak, kira-kira kosong jam berapa gitu, hari ini atau hari apa, berarti kosong jam berapa, kita bisa Zoom meeting misalnya, atau mungkin di minggu depan teman-teman bisa janjian sama saya karena sudah kantor sudah kampus sudah nggak steril lagi, sudah nggak harus steril lagi, jadi kita bisa ketemu secara offline mungkin di kampus. Menanya, Mbak kira-kira ini cocok apa enggak ya? Jangan teman-teman ke saya dengan tangan kosong gitu. Saya belum baca Mbak, tapi saya nggak paham. Gitu. Teman-teman cari dulu nih teori dan konsep yang kira-kira menurut teman-teman sesuai, baru di cross check. Mbak ini kira-kira bisa nggak ya dimasukin? Kira-kira benar nggak ya? Gitu. Jadi sudah melakukan preliminary research dulu, paling nggak udah baca dulu. Jangan ke saya dengan tangan kosong. Silakan nanti teman-teman bisa tanya lewat kelas reps-nya boleh, atau tanya personal ke saya juga boleh. Saya yakin teman-teman punya nomor saya karena kemarin sudah ada di grup PIP ya kan. Saya yakin teman-teman punya nomor saya, silakan kontak saya, chat saya, email saya di jam kerja untuk buat janji. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, ditanggapi dulu sebelum kita akhiri? Siap belum? Belum ya, aman, apa? Teman-teman yang lainnya bagaimana? Gimana teman-teman? Dia jangan mentang-mentang saya record terus pada tidur ya. Nanti recordingnya saya unggah di Drive. Bisa dicukupkan dulu nggak? Cukup. Sudah bisa Mbak, dicukupkan Mbak. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Mbak. Ya, gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah merespon. Saya senang banget karena nggak berasa ngomong sendiri gitu. Ya, nanti akan saya
berikan recordingnya dan PPT-nya di G Drive. Untuk hari ini, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Silakan teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa lewat Classmates, bisa langsung kontak saya. Deadline-nya jangan lupa, jangan terlambat, jangan ada yang free rider, semuanya harus bekerja. Oke? Jadi saya sekian teman-teman, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, sampai jumpa 2 minggu lagi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.